Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki ke pembahasan baru, yaitu kitab zakah. Kitab yang membahas tentang hadis-hadis seputar zakat. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kitab shalah. Kitab yang membahas tentang hadis-hadis terkait sholat. Dan para ulama, baik ulama hadis maupun ulama fikih, setelah mereka menyelesaikan pembahasan tentang sholat, maka akan datang pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang zakat. Jadi susunannya, kalau kita melihat kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab hadis, yang pertama adalah kitab thaharah, kitab bersuci. Baru setelahnya adalah kitab shalah, kitab terkait sholat. Baru ketiga adalah kitab az-zakah. Baru kemudian kitab siyam, baru kemudian kitab al-hajj. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab thaharah, kitab yang berkaitan tentang bersuci, dan kita sudah menyelesaikan yang kedua yaitu kitab shalah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai pembahasan hadis-hadis terkait az-zakah. Di dalam Al-Quran seringkali Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara sholat dan zakat. Maka ini menunjukkan akan pentingnya zakat. Kenapa demikian? Karena zakat digandengkan dengan ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Jadi sebagaimana sholat sangat penting, maka zakat pun sangat penting dalam masalah agama. Kenapa? Karena digandengkan dengan sholat. Bahkan kata para ulama, zakat sama sholat ini di dalam Al-Quran itu disebutkan secara berbarengan sebanyak 82 kali. Jadi kalau kita baca Al-Quran, digandengkan antara sholat dan zakat, itu bukan sekali 2 kali, itu sampai berapa kali? 82 kali. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholah wa atus zakah. Wa aqimus sholah wa atus zakah. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus sholah wa atus zakah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati was zakah. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholah wa yu'tunas zakah. Maka ini menunjukkan jamaah akan pentingnya zakat. Kenapa? Karena seringkali digandengkan dengan apa? Sholat. Di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan zakat adalah dilihat dari pengertian zakat tersebut. Jadi zakat secara bahasa Arab itu maknanya adalah dua. Zakat secara bahasa Arab, secara bahasa itu maknanya adalah dua. Yang pertama adalah an-nama, yang kedua adalah az-zakah. Yang pertama adalah an-nama. An-nama itu artinya adalah tumbuh atau bertambah. Yang kedua adalah at-thaharah, suci. Jadi zakat itu secara bahasa makna yang pertama adalah nama, tumbuh atau bertambah. Yang kedua maknanya adalah az-zakah, yang artinya adalah at-thaharah, suci. Kenapa demikian? Karena harta yang dikeluarkan zakatnya itu akan nama, akan bertambah. Akan bertambah, akan tumbuh. Bertambah baik hakiki maupun maknawi. Hakiki dalam artian
benar-benar uang itu akan bertambah ketika dikeluarkan zakatnya, secara maknawi akan bertambah apanya? Barokahnya. Allah Ta'ala berfirman, mana qasat shadaqatun min mal. Kata Nabi SAW, sedekah itu tidak mengulangi harta. Dan sedekah masuk di dalamnya apa? Zakat. Makna yang kedua adalah at-thaharah. At-thaharah, suci. Kenapa? Karena zakat ini bisa mensucikan orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosa. Jadi jamaah, zakat ini secara bahasa maknanya kembali kepada dua. Yang pertama maknanya adalah bertambah. Yang kedua maknanya adalah apa? Suci. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah. Dan dengan mengeluarkan zakat akan mensucikan dari apa? Dari dosa. Ini muqaddimah terkait Kitabu As-Zakah. Sekarang kita masuki hadis yang pertama. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah taala meridhai keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad ibni Jabalin hina ba'atsahu ilal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah itu di antara metode dakwahnya adalah mengutus beberapa utusan ke beberapa daerah. Di antaranya yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Mu'ad bin Jabal, dan beliau diutus kemana? Ke Yaman. Beliau jamaah mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu di tahun ke-10 Hijriah. Di tahun ke-10 Hijriah. Berarti setahun sebelum apa? Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun berapa? 11. Sedangkan mengutus Mu'ad itu di tahun 10. Berarti di akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah ketika melepas Mu'ad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hada. Wahai Mu'ad, bisa jadi nanti kalau kamu pulang, kamu sudah tidak ketemu sama saya. Wala'allaka antamurra bi masjidi hada wa qabri. Dan bisa jadi nanti ketika kamu pulang, kamu hanya melewati masjid saya dan kamu juga akan ketemu dengan apa? Kuburan saya. Fabaka Mu'ad. Mendengar hal itu, Mu'ad pun menangis. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dia, dimanapun dia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, intinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mu'ad, mengutus Mu'ad ke Yaman di tahun 10 Hijriah, dan Nabi SAW wafat di tahun berapa? 11 Hijriah. Dan Mu'ad jamaah ketika pulang sudah tidak mendapati Rasulullah SAW. Beliau pulang di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa pesan Nabi SAW kepada Mu'ad? Innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'ad, nanti yang akan kamu dakwahi itu adalah ahlu kitab. Ahlu kitab itu ya bisa Yahudi, bisa Nasrani. Jadi Nabi SAW ingin memberikan bekal untuk Mu'ad, bahwasannya yang akan kamu hadapi ini bukan orang-orang yang tidak punya ilmu, namun yang kamu hadapi ini orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kitab. Kalau Yahudi punya Taurat, kalau Nasrani punya apa? Injil. Jadi mereka punya ilmu. Jadi kamu juga harus persiapan. Kamu harus persiapan ketika mereka mendatangkan hujah-hujah, mendatangkan hujah-hujah, nanti kamu bisa meluruskan hujah-hujah mereka. Jadi Nabi SAW ingin menyiapkan mentalnya siapa? Mu'ad bin Jabal. Fa'idha ji'tahum, apabila engkau telah mendatangi mereka, fad'uhum ila an yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Nabi SAW, apabila engkau telah sampai kepada mereka, yang pertama kali kamu dakwahkan adalah an yashhadu alla ilaha illallah, agar mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi
dakwah pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dakwah pertama yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz adalah agar mengawali dakwahnya dengan tauhid, agar mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar dan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ini dakwah pertama. Ini menunjukkan akan pentingnya apa? Tauhid. Fa inhum ata'uka wa inhum ata'ulaka bidzalik. Kalau seandainya mereka menaatimu dalam masalah itu, artinya kalau seandainya mereka sudah masuk Islam, yang tadinya ahlul kitab, tadinya Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka kok masuk Islam, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka dalam sehari semalam sholat 5 waktu. Jadi kalau mereka sudah mau bersaksi, maka tugasmu yang kedua adalah sampaikan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu. Hadis ini jamaah dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Adapun yang lainnya seperti sholat duha, sholat idul fitri, dan seterusnya, maka itu ada yang sunnah, ada pula yang fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi yang wajib bagi setiap muslim adalah apa? Sholat 5 waktu. Kemudian fa'inhum ata'uka laf'ata'u laka bidzalik. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam masalah itu, artinya dalam masalah sholat. Jadi kalau mereka sudah syahadat, kemudian mereka juga sudah apa? Sudah sholat, fa'akhwirhum, maka kabarkan kepada mereka annallaha qad farada alaihim shadaqatan. Kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah itu jamaah, kalau dalam istilah syariat, maknanya bisa yang wajib, bisa yang apa? Sunnah. Jadi kalau disebut di sini, innallaha qad farada alaihim sedekah, masuk di dalamnya apa? Zakat. Masuk di dalamnya zakat. Tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang dimana zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi dakwah yang ketiga yang akan dilakukan oleh Mu'adz berdasarkan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bersaksi dengan syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian setelah masuk Islam, kemudian setelah sholat, yang ketiga adalah agar mereka bayar apa? Zakat. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam masalah itu, artinya dalam masalah zakat, fa iyyaka wa qaraima amwalihim. Maka hati-hatilah kamu dengan harta-harta yang mulia mereka. Artinya harta-harta yang mulia milik mereka. Jadi kalau mau ngambil zakat, contohnya ada zakat kambing, maka kalau yang ngambil zakat mau ngambil kambingnya, jangan ambil kambing yang paling apa? Paling bagus. Jangan pula ambil kambing yang paling buruk, tapi ambil apa? Pertengahan. Kalau Nabi mengingatkan, wahai Mu'adz, hati-hati kamu dengan harta-harta mereka yang paling mulia. Kalau ambil zakat, jangan ambil harta-harta yang paling mulia, jangan pula ambil harta-harta yang paling apa? Rendah, tapi ambil apanya? Pertengahan. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah kamu dengan doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya orang yang terzalimi dengan Allahu Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, ada 2 poin secara ringkas terkait hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan bahwasannya zakat itu hukumnya apa? Wajib. Hadis ini menunjukkan bahwasannya zakat ini hukumnya wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, annallaha qad farada alaihim shadaqah. Bahwasannya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka zakat. Dan dalam Al-Quran juga banyak dalilnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan perintah itu menunjukkan akan kewajiban. Bahkan ada ancaman yang keras bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat.
Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunahu fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Sesungguhnya orang-orang yang menimbun emas dan perak, mengumpulkan emas dan perak telah sampai nisab namun tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka ini menunjukkan bahwasannya zakat itu hukumnya adalah apa? Wajib. Nabi SAW juga bersabda terkait rukun Islam, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah." Jadi zakat ini bukan hanya wajib, namun juga termasuk rukun Islam. Rukun Islam. Jadi jamaah, ini kedudukannya lebih tinggi dari sekedar wajib. Enggak semua wajib itu sampai kepada derajat apa? Rukun. Sedangkan zakat itu sudah wajib plus rukun. Maka ini menunjukkan akan wajibnya zakat. Para ulama pun telah sepakat bahwasannya zakat itu wajib. Ibnu Qudamah mengatakan, ajma'al muslimun ala wujubis zakah. Kaum muslimin, para ulama, mereka sepakat bahwasannya zakat itu wajib. Ini poin yang pertama jamaah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya zakat itu apa? Wajib. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis maupun ijma, kesepakatan para ulama. Poin yang kedua terkait hadis ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini menunjukkan jamaah, kata para ulama, zakat ini yang afdol dilakukan, dikeluarkan di daerahnya masing-masing. Jadi contohnya dia orang Pekalongan, ya dikeluarkan di mana? Di Pekalongan. Ini afdol. Jadi tidak perlu di luar kota. Apalagi sampai luar apa? Luar Jawa. Tidak perlu. Karena kata Nabi SAW, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi ini menunjukkan jamaah bahwasannya zakat itu dibagi di sekitar dia tinggal, di daerah masing-masing. Para ulama jamaah ada yang mengatakan nggak boleh zakat itu dikeluarkan ke luar kota mereka. Nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Di antara yang mengatakan boleh adalah Al-Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana Ustadz yang benar? Wallahu alam. Yang lebih tepat adalah secara asal lebih baik secara asal bahwasannya zakat itu dikeluarkan di daerah masing-masing. Kecuali kalau seandainya memang ada daerah yang jauh dan sangat-sangat membutuhkan. Contohnya di Palestina kehidupannya sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Dan di sana jarang orang yang berzakat. Maka dalam kondisi sangat darurat, dalam kondisi sangat membutuhkan, maka boleh zakat dipindahkan ke daerah yang sangat membutuhkan. Namun secara asal, zakat itu dikeluarkan di daerah apa? Sekitar. Di daerah sekitar orang yang berzakat itu tinggal. Ini poin yang pertama. Karena kata Nabi, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Di antara faedah berkaitan dengan lafadz hadis Nabi SAW tadi, hadis ini menunjukkan jamaah bahwasannya zakat itu boleh diberikan kepada satu golongan saja. Kita tahu jamaah bahwasannya yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8. Orang kalau mengeluarkan zakat jamaah tidak harus 8-8-nya dapat. Tidak harus fakir dapat, miskin dapat, orang yang berhutang dapat, budak dapat, orang yang berjihad dapat, 8-8-nya harus dapat, tidak. Namun satu golongan saja dapat itu sudah sah. Contohnya dapat hanya orang fakir tok, maka itu sudah apa? Sudah sah. Karena kata Nabi SAW, faturaddu ala fuqaraihim. Diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi kalau saat ini diberikan hanya satu golongan tok, yaitu orang-orang fakir tok, maka itu sudah sah. Poin yang ketiga terkait hadis ini juga jamaah,
lafadz hadis tadi adalah ini menunjukkan bahwasannya zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, artinya yang muslim, wa turaddu ala fuqaraihim, diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka pun yang apa? Yang muslim. Maka zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Secara asal tidak boleh. Kapan boleh, Ustaz? Boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hendak ditundukkan hatinya. Siapa itu mu'allafah qulubuhum? Mu'allafah qulubuhum itu ada 3 jamaah. Yang pertama adalah mu'allafah itu orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, kita pengen imannya semakin kuat, maka diberi zakat. Walaupun dia kaya, tapi kalau dia baru masuk Islam, kita pengen kuatkan imannya, dia berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Yang kedua adalah mu'allafah qulubuhum itu adalah orang yang kafir, tapi kita berharap dia masuk Islam ketika kita kasih zakat. Ya kalau seandainya ada orang dia kafir, tapi kalau seandainya dikasih zakat, kayaknya dia bakalan masuk Islam, maka ini juga termasuk al-mu'allafah qulubuhum. Jadi dia kafir secara asal, tapi ada harapan kalau diberi zakat dia apa? Masuk Islam. Termasuk mu'allafah qulubuhum yang ketiga jamaah adalah orang kafir yang kalau seandainya diberi zakat diharapkan dia tidak ganggu kita. Jadi sebenarnya dia kafir, tapi dia suka ganggu kita. Namun kalau seandainya kita beri zakat, maka dia tidak mengganggu, maka yang demikian juga termasuk al-mu'allafah qulubuhum. Jadi intinya jamaah, secara asal zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Hanya boleh dalam satu kondisi. Yang pertama adalah ketika kita harapkan orang kafir itu apa? Masuk Islam. Yang kedua adalah ketika kita harapkan orang kafir itu kalau diberikan zakat, dia tidak ganggu kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi